Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Malam hari ini kita akan mendengar firman pewahyuan ya, profetik. Karena pastor selama sebulan hampir ya, tahu dia retreat secara personal. Dan pastor kembali katakan dia dengan begitu banyak ya yang mau disampaikan. Jadi kita dengar aja juga, khususnya bahwa kita di yang mandul ada yang tidak berbuah dalam kehidupan kita, Tuhan akan pulihkan. Dengar firman Tuhan, karena kita hidup bukan di masa lalu, tadi juga diingatkan, tapi hari ini ya, mana Tuhan selalu cukup untuk hari ini. Dan kita juga start dari minggu ini dengan duduk diam dekat kaki Tuhan, menerima firman. Ya, start dari finish work, kerjaan yang sempurna, yang selesai, yang sudah terlaksana bagi kita. Ya, jadi waktu dengan Tuhan dikatakan tadi nggak akan sia-sia. Ya, kita menanti Tuhan pasti berbicara. Kalau ya, jadi juga disampaikan tadi, kalau kita ada tantangan, ada persoalan apapun juga, ambil waktu, dengar firman Tuhan. Ya, tadi juga disampaikan kita manusia maunya cepat. Ya, cepat-cepat. Tapi biasanya cepat-cepat jadi worry, jadi penyakit katanya. Tekanan darah naik dan kesehatan stres ya. Itu bukan kecepatan cita Tuhan itu. Ya, pace-nya Tuhan itu camel speed tadi dikatakan ya, seperti kecepatan unta aja. Yaitu rhythm of grace, ya, irama kasih karunia yang tidak memaksa. Ya, jadi nggak buru-buru, relax, tenang juga ya. Setiap waktu yang kita spend with Jesus, dengan Tuhan, kita ada kompensasi, ya, ada pewahyuan yang lebih besar. Jadi nggak usah khawatir. Ya, duduk aja dekat kaki Tuhan, banyak waktu. Lord, speak to me ya, Tuhan berbicaralah kepadaku. Temukan firman yang keluar. Mungkin kita baca dari Injil yang melompat, yang bagi pribadi kita, yang membuat hati kita hangat, ya, alami, ya, yang seperti murid yang perjalanan ke Emmaus itu kan, alami Yesus. Nah, seperti Daud dikatakan, waktu dia bergaul dengan Tuhan, mengembalakan domba bapaknya 2-3 ekor. Ya, tapi di padang itu dia memuji menyembah Tuhan. Dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi dia hanya memandang Tuhan. Waktu orang Israel berhadapan dengan Goliat, ya nggak mau tahu gitu. Mau Goliat tingginya sebesar apa, gedenya sebesar apa, pengalaman profesionalnya seperti apa, pedangnya seperti apa, perisainya sebesar apa, tombaknya seperti apa. Ya, dia memiliki kesadaran Tuhan lebih. Ya, Tuhan itu lebih tinggi, lebih kuat, lebih perkasa daripada raksasa-raksasa persoalan. Ya, padahal orang Israel udah ketakutan sama sekali ya, bahwa dia orang Israel tuh diintimidasi 40 hari 40 malam. Pagi, sore itu Goliat teriak-teriak, "Mana pahlawanmu? 1 lawan 1. Kalau kami kalah, kami jadi budakmu. Kalau kalian kalah, kalian jadi budak kami." Terus intimidasi itu, perkataan-perkataan raksasa-raksasa, masalah persoalan. Ya, seperti mungkin orang-orang hadapi. Tapi kalau nggak punya firman, gimana? Nah, kita juga belajar ya, kita mengalami experience, pengalaman iman. Masing-masing memiliki experience, pengalaman iman. Nah, nanti kita memiliki kecerdasan iman. Nah, kita akan belajar. Ya, sementara kita mulai dulu dari Daud, 1 Samuel 17 ayat 45. Dia fokus Yesus, dia fresh dari padang gurun. Dia nggak mau tahu Filistin seperti apa, peperangan seperti apa. Yang dia tahu, dia dilatih, disekolahin sama Tuhan.
Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, pada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ya dia lihat sih, pedang, tombak, ya lembing sama aja, tombak sama lembingnya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, the Lord of Hosts, Panglima bala tentara. Nama Tuhan Panglima bala tentara adalah Yesus, the Lord of Hosts, ya Panglima bala tentara surga, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita kesadaran Yesus, semua persoalan, semua masalah, semua raksasa, semua apapun yang dari luar mau menyerang, nggak bisa, saudara. Entah penyakit, entah masalah keuangan, entah masalah keluarga, masalah apapun, nggak bisa, ya. Kita tadi seperti kesaksian yang disampaikan, kita ada di dalam secret place, ya, ruang rahasia Tuhan, di bawah naungan sayap kasih karunia Tuhan yang maha kuasa, maha tinggi, maha kuasa. Peperangan milik Tuhan. Sama-sama katakan, peperangan milik Tuhan. Ya, mau di perjanjian lama, mau di perjanjian baru, yang namanya peperangan itu milik Tuhan. Apalagi kita sudah tahu pekerjaan finish work. Musuh sudah dikalahkan. Musuh yang terakhir yang namanya maut sudah dikalahkan. Sebelum orang mati, maut itu ada ketakutan, intimidasi, stres, khawatir, jadi penyakit, mati. Itu sudah dikalahkan. Kita menerima tujuan Tuhan Yesus datang, yaitu memperoleh kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Sama-sama katakan, saya terima Tuhan Yesus itu terima hidup, Zoe. Ya, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Amin. Nah, jadi dia ada bisa dari Tuhan. Ini iman yang Tuhan cari. Ya, kita lihat ya bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Udah dari awal orang Israel keluar dari Mesir, ya dikeluarkan untuk dimasukkan ke Kanaan, Tuhan udah bilang, ya peperangan milik saya. The battle is mine. Ya, kamu akan diam saja. Terjemahan yang lain katakan, keep your mouth shut. Ya, kita nggak usah ngomong apa-apa. Karena kalau ngomong biasanya ngomong yang negatif soalnya. Tapi kita tahu, kita perkatakan kebenaran itu. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Tuhan yang berperang untuk masalah saya. Saya duduk saja menanti di ruang atas. Nah, kita masuk ya kecerdasan iman. Jadi Daud punya iman, tapi nanti kita lihat bisa juga pewahyuan imannya itu ternyata menjadi bias atau menjadi turun gitu atau buram. Ya. Nah, kita lihat ibunya Simpson nih, ibunya Simpson, mamanya, istrinya Manoah itu mempunyai kesaksian. Ya, kita lihat dulu ya. Jadi malaikat Tuhan Yesus, preinkarnasi Yesus datang untuk memberitakan anaknya, mamanya Simpson ini, Manoah, suaminya mau punya anak dan menjadi hakim gitu. Ya, mereka itu udah tua nggak punya anak, dia mandul nih sebenarnya si Manoah dengan istrinya, tapi memiliki anak champion. Nah, saudara juga nanti sebentar kita juga di akhir ibadah ini, pastor berdoa untuk spesial ya. Tuhan bicara tentang orang-orang yang belum punya anak, akan punya anak. Nah, ini privilege ya, suatu yang luar biasa. Kita cerita Simpson dulu. Hakim 13. Sejak itu malaikat Tuhan, ya kalau tulis malaikat M besar, Tuhan huruf besar, itu preinkarnasi Yesus. Tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya, orang tua dari Simpson. Maka taulah Manoah bahwa dia itu, ya artinya yang datang malaikat itu memberitakan akan melahirkan ya istrinya, malaikat Tuhan. Ayat 22, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Nah, ini logika apa? Logika macam apa? Ya karena logika perjanjian lama. Orang yang lihat Tuhan mati.
Makanya Musa aja nggak bisa lihat, cuma lihat punggungnya gitu. Tuhan kasih lihat. Tapi kalau lihat Tuhan muka dengan muka pasti mati. Itu yang mereka tahu di perjanjian lama. Tapi pre-inkarnasi Yesus, ya Yesus melihat kita face to face. Makanya kita ada nyanyi face to face. Waktu kita pandang kemuliaannya, kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Perjanjiannya sudah berubah. Pada zaman hakim-hakim ini sudah terjadi ya 23. Nah ini logika iman, sudah lihat ya. Tapi jawab istrinya, istri Manoah ya kepadanya, mamanya Simpson nih. Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, kata dia bilang ya, logikanya gitu ya. Maka tidaklah ia menerima korban bakaran, korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Ya kalau mau dibunuh ya mati aja. Kenapa mesti terima sajian, korban yang dikasih makanan? Ya, dan ia tidak memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita. Bahwa mereka akan punya anak pada waktu sekarang ini. Nah, saudara, kita harus memiliki pesan Pastor Prince juga tadi ya, kecerdasan iman, logika iman yang ya kalau gini, kalau Tuhan Yesus mau bunuh kita, ngapain dia mau mati di kayu salib? Kalau dia mau kejar-kejar dosa kita misalnya, mau jadi memburu dosa, mau pentungin kita, orang kita nggak kebal dosa kok. Tapi ya dia mau mati di kayu salib menanggung dosa kita. Kita percaya dengan kecerdasan iman. Segala dosa saya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya nggak bisa dong Pak, masa depan. Ya pakai kecerdasan iman lagi. Orang dosa kita masa depan semua ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya gimana Pak Melki? Ya dia Alfa dan Omega, di atas, di luar ruang dan waktu. Itulah intelijensia daripada iman. Ya kalau dia mau kasih anak, gampangnya gitulah kata istrinya Manoah. Kalau dia mau kasih anak, ya ngapain dia bunuh kita? Kan suaminya bilang, wah mati kita lihat Tuhan. Nah ini kita lihat dari namanya perspektif heavenly. Ya saudara, diajak duduk di ruang atas, kita harus memiliki perspektif heavenly. Nah contoh ya, di perjanjian baru di Roma 8 ayat 33-34. Nah ini pakai pertanyaan-pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu sebenarnya pertanyaan yang udah ada jawabannya di dalamnya. Sebenarnya untuk meneguhkan aja. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi nggak ada maksudnya. Ya Allah yang membenarkan mereka, satu-satu yang bisa menggugat kita ya Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kan nggak mungkin dia bilang, siapakah yang akan menghukum mereka, menghukum kita maksudnya. Masa? Ya, disambung lagi ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati. Masa Kristus Yesus yang telah mati menanggung dosa kita, memikul penghukuman kita, memikul semua kesengsaraan, kemiskinan, kemandulan, semua yang buruk dari kita, terus dia menghukum kita, gitu. Nah itu nggak mungkin. Jadi maksudnya begitu. Pertanyaan retoris itu yang bener aja gitu. Bahkan dibilang, bahkan yang much more, lebih lagi, yang telah bangkit. Ya, receive heavenly precept, apa tuh? Tanda terima surga bahwa dia bangkit karena pembenaran kita. Setiap Paskah kita rayakan. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu saudara harus apa tuh? Deklarasikan dengan suatu kepastian yang absolut. Jangan mau digoyahkan sedikit pun. Dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, dan kita tahu dia mendudukan kita bersama-sama dengan Yesus. Udah posisinya. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Bukan pendakwa, bukan penghukum, bukan kejar dosa. Sama-sama katakan Yesus intercessor kita, pembela. Amin. Kita gagal, kita salah pun diperhitungkannya kepada Yesus 2000 tahun yang lalu. Makanya dengan yakin kita berkata, Tuhan di pihak saya. Katakan, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya.
100%, 100%. Karena saya masih dengar banyak sekali orang-orang Kristen, wah Tuhan sedang menentang saya nih. Wah Tuhan sedang menghukum saya nih. Saya sedang dihukum nih. Saya terima penghukuman, kecelakaan. Saya nggak bayar perpuluhan sih. Saya nggak begini, nggak begitu. Saya dihukum nih. Itu salah besar, saudara. Tipuan dari jurang neraka. Jangan pernah mau dipercaya yang seperti itu. Bayangin aja dia bapak kita anaknya yang terkasih. Roma 8 ayat 31. Jadi katakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Sudah bisa baca di Roma 8 tentang sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, tadi kita udah dengar, the battle is the Lord's. Peperangan milik Tuhan. Dan Tuhan di pihak saya, kata Tuhan di pihak saya. Dan bukan melawan saya. 100% Pak Maki, 100%. Kalau saudara punya anak, saudara seorang orang tua lah gitu. Mama, papa. Masa kita menentang anak kita gitu? Ya menasihati beda ya. Nasihati, memberi, diajarin. Tapi ini jadi musuh gitu. Kita aja enggak. Kita aja mau anak kita sehat. Kita aja mau anak kita berhasil. Sukses. Dapat jabatan, dipercaya, dapat kalau bisa jadi raja gitu. Apalagi bapak. Jadi makanya pakai pertanyaan-pertanyaan retoris tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang udah jawaban di situ. Hanya untuk meneguhkan. Amin. Karena hari-hari ini ya sekeliling kita seperti hari Jumat kita dengar kita di dalam dunia yang dangerous. Karena berita-berita semua negatif, saudara. Kemarin aja ada berita di jembatan Cimindi itu orang gantung diri. Kristen lagi. Coba bayangin. Gua dengar gereja kemarin digerebek katanya gitu. Apa tuh? Ya, perang. Sekarang ada vaksin lain lagi. Kemarin semua ketakutan divaksin. Ya. Berita krisis ekonomi, krisis finansial, ojol, apa gitu. Judi online, polisi-polisi, udah nggak tahu lah ya. Banyak berita internet, news yang membuat ketakutan itu seperti ya pematik yang bisa apa aja. Tapi saudara kalau sudah begini, saya nggak takut Pak Melki, saya nggak takut. Saudara itu anugerah kasih karunia. Saudara punya di dalam saudara itu peace, shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, bebas stres, bebas khawatir, bebas gelisah, nggak ada ketakutan. Di dalam kasih kita tahu ya, kasih yang sempurna melenyap ketakutan. Rasa bersalah aja nggak ada. Kecanduan, segala ikatan, siklus kekalahan, semua lenyap. Nah, makanya kita memiliki intelijensia. Nah, ini contoh yang Samuel ya. Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja pertama di Israel. Ya, Saul lebih tinggi 1 bahu dari orang-orang Israel. Dan Samuel merupakan apa ya? Dia sayang juga sama Saul kan? Karena Saul tuh awalnya juga rendah hati, suku Benyamin, katanya suku paling kecil. Siapa saya jadi raja? Dia tahu modalnya Saul. Tapi kemudian Saul menjadi sombong. Dia nggak mau dengar lagi pelayanan kenabian Samuel. Ya, dia bakar persembahan. Akhirnya Tuhan menolak. Dan Samuel tuh sebenarnya sangat sedih. Ya, sangat berduka terhadap Saul. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Samuel berapa tuh? 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal. Ia telah menjadikan Saul raja atas Israel.
Ya, bagi Samuel pengalaman ini tuh imannya tergoyahkan gitu. Coba ayat 16 ayat 1-nya. Di lanjutannya, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi kau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Jadi dia real benar-benar sedih terhadap Saul. Hari-hari ini saya juga mulai dengar lagi ada pendeta-pendeta yang jatuh atau yang anaknya ditangkap urusan keuangan, urusan apa. Kita bukan senang, tapi maksud saya gini, kita tadi bicara sedang Tuhan juga mempersiapkan kan tadi kan tentang kenapa iblis itu salah satunya menentang menahan kelahiran bayi-bayi daripada ada anak-anak keturunan ilahi ini. Ya, karena apa? Karena dia tahu masa depan itu menjadi orang-orang yang akan memberitakan Injil. Ya, misalnya seperti anak Maya kan, Zoe dari kecil sudah hanya tahu kasih karunia. Ya, Tristan juga dengar kasih karunia. Itu akan Tuhan pakai luar biasa pasti. Nah, makanya ada penentangan untuk menghalangi keturunan. Nah, itu tuh maksudnya. Nah, ya, saya lanjutkan ya. Ya, ini makanya dalam konteks ini isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah aku mengutus kau kepada Isai. Samuel tuh nggak tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Daud gitu. Maksudnya gitu. Yang akan menggantikan Saul. Orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dan kita tahu kisahnya kan. Semua anak-anaknya yang gede-gede nggak dipilih. Tapi Tuhan mempersiapkan yang paling kecil. Yang nggak paling dianggap sama bapaknya. Ya, Daud. Yang terkecil. Yang nggak masuk hitungan, Tuhan mempersiapkan. Jadi saudara, maksudnya gini. Jadi keadaan apapun, Saul, waduh dia sedih banget nih Samuel. Tapi Tuhan tanpa sepengetahuan Samuel maksudnya, Tuhan sudah mempersiapkan di padang gurun, di padang pengembalaan itu si Daud. Itu ada yang jauh lebih besar maksudnya. Ya, semua kasih karunia Tuhan. Jangan takut saudara. Ya, Yohanes 3 ayat 27. Coba buka dulu itu dulu. Jadi kalau kita udah bicara kasih karunia Tuhan bersama kita tuh selama-lamanya, kita nggak mungkin kalah punya saudara. Yohanes 3 ayat 27. Ada setelahnya. Buka dulu maksudnya. Ya, Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, termasuk Saul, Daud, ya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga, saudara. Jadi saudara, itu bagi kita tuh tenang aja gitu. Tuhan sudah siapkan semua. Berdiri aja tuh, tenang aja, duduk aja menanti. Amin. Ya, minggu lalu kita dengar ya, hati kita memiliki imajinasi. Hati aja udah imajinasi seperti kayak tadi ya, Daud. Kau datang dengan pedang dan tombak, dengan lembing. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang. Ya, padahal dia nggak punya senjata apa-apa, cuman sling atau apa tuh. Ali-ali itu ya, ketapel. Ya, jadi di luar pengetahuan Samuel ada Daud di masa depan, maksudnya gitu. Ya, grace itu soal supply. Jadi saudara, kalau saudara lihat, aduh habis deh, waduh begini, enggak saudara. Ya, kelihatan kita nggak ada arti gitu. Siapa bilang? Ya, kelihatan belum muncul anaknya misalnya yang menantikan anak. Sampai Saul itu benar-benar iri parah kepada Daud. Padahal Tuhan yang mengurapi Daud. Ya, sampai iri sebagai pembunuh terhadap Daud. Hingga Daud itu lari. Nah, iblis bisa pakai keadaan
Saul ini ya, Daud tuh jadi buronan, saudara, buronan raja. Saul tetap raja soalnya. Dan Daud setelah bunuh Goliat kan jadi mantu raja. Dan dia berperang untuk Raja Saul dan selalu menang. Ini orang sangat bermanfaat banget bagi kerajaan Saul, tapi dia iri parah. Nah, cuman kita mau lihat sisi lain daripada Daud. Bagaimana untuk kita belajar malam ini tentang intelijensia iman tadi, kecerdasan iman kita. Yang satu titik waktu dia lari dari Saul, dia ke imam di Nob itu, imamnya Abimelek namanya, dia minta senjata. Nah, kita baca ya 1-21 nih. Berkatalah Daud kepada Abimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Coba baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, katanya. Karena perintah raja itu mendesak, maksudnya dia langsung dikejar aja, kabur aja. Kenapa tiba-tiba dia mau, pikirannya perlu tombak, perlu senjata atau pedang? Padahal tadi dia bilang, engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku datang dalam nama Allah Israel. Karena dia dalam posisi di bawah, tertekan. Bisa aja jadi buram tuh iman tuh. Ayat 9-nya. Kemudian berkatalah imam itu, ya Abimelek bilang ini, pedang Goliat, ada orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah terbantin. Apa dijelasin kau pukul kalah? Itulah yang ada di sini, terbungkus dengan dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Dan tidak ada yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Goliat aja yang profesional, yang punya pedang aja, kalah sama bocah ingusan 17 tahun dari padang pengembalaan. Sekarang Daud kehilangan dia kecerdasan. Padahal dia punya nama Allah Israel, ya, the Lord of Hosts dibilang. Inilah yang terjadi, saudara. Padahal pedang itu nggak bisa bantu apa-apa pada Goliat. Dia mulai khawatir. Nah, saudara, ini mengingatkan kita gini, ya, mengingatkan saya juga. Ya, kita kadang-kadang misalnya khawatir sekarang. Ya, kita kalau pikir kayak orang Israel gitu, wah nggak ada makan gitu. Wah, Tuhan mau bunuh kita waktu dikeluarin dari Mesir. Dia lupa gitu, 10 tulah itu 10 tulah semuanya kena orang Mesir. Karena mereka di Goshen aja enggak, karena mereka dekat Tuhan. Nggak ada air, nggak ada makan, nggak ada ini. Karena kalau kadang-kadang kalau kita mengingat gitu, kita mesti ingat lagi gitu. Ah, dulu aja Tuhan tolong kok. Tuhan luputkan kok. Waktu saya menikah misalnya, nggak punya apa-apa kok. Tapi waktu hari mau menikah, Tuhan siapin rumah, Tuhan siapin semua item pernikahan komplit. Padahal nggak punya apa-apa tuh secara manusia, tapi Tuhan siapkan. Bulan madunya aja ke Eropa 1 bulan, terus pulang jadi miskin? Enggak, punya anak nggak lama, anak sekolah sampai besar, Tuhan pelihara. Hidup kita di bawah kasih karunia Tuhan. Nah, jadi apa yang Tuhan attack, apa yang musuh attack gitu, yang serang ya kepada area kandungan nih. Sekarang kita masuk ya, iblis itu attack katanya, menyerang karena dia takut masa depan. Karena Tuhan punya rencana untuk kan menjelang kedatangannya. Nah, keturunan-keturunan kita berikutnya nih, anak-anak saudara yang dididik, yang dilahirkan dari kasih karunia semua. Gitu, orang-orang yang perkasa. Dan ini ya katanya ada pastor dari Brasil juga bilang begitu, padahal nggak kontekan sama Pastor Prince. Jadi all over the world
Iblis attack. Ini bukan masalah senjata karnal atau apa, senjata fisik gitu, tapi rohani. Ya, kita minta hikmat dari Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus. Karena situasinya hari-hari ini hari-hari yang di luar sana ya, saya bicara di luar seluruh dunia. Itu hari-hari yang bahaya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca dulu ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Bukan buat saudara, saudara. Saudara saya ada terang. Karena kegelapan menutupi bumi, kekelaman bangsa-bangsa, terang Tuhan terbit. Masa yang sukar di luar. Ayat 2a-nya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Self, I, me. Menjadi hamba uang. Itu yang terjadi. Saudara, kita diberkati, kita dimakmurkan dengan tujuan. Nah tadi salah satunya apa? Keturunan ilahi, anak-anak yang champion gitu. Anak-anak yang perkasa tuh. Pastor Pin sering sebut tuh. Anak yang perkasa. Kalau dunia mencintai uang ya tadi ya, hamba uang. Kita lihat dunia dulu. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia. Kita nggak mengasihi dunia. Karena dunia itu apa dibilang ya? Apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Counternya adalah the love of the Father. Kita memiliki finished work. Kita memiliki kasih Bapa yang sempurna. Amin. Dan itu yang membebaskan kita dari mencintai dunia ini. Apa nih ayat 16 yang bilang? Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu lust ya, ini keinginan daging, lust of the flesh. Keinginan mata, lust of eyes. Dan serta keangkuhan hidup, kesombongan. Gue bisa, nggak perlu Tuhan. Padahal kita tadi baca, manusia tuh nggak bisa bilang, wah ini karena saya nih, hebatnya saya. Nggak bisa. Semua dikaruniakan. Apalagi orang percaya. Nggak bisa. Kemarin juga ada orang khotbah. Ya, ini tugas dari Tuhan, saya kerjakan. Ya benar, cuman kalau kesadarannya itu saya, gua, kehebatan, ya jadi beban, jadi stres, jadi tuntutan. Dan di iblis itu masuk lewat situ. Jadi kesombongan. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu sistem dunia, makanya saya selalu bilang. Sistem tuntutan, sistem agama itu sistem dunia. Take and give, tabur tuai. Kan iya dong Pak. Gak bisa. Kita sistem supply. Kristus sudah mati buat kita. Sudah bayar. Semua area, semua aspek, semua dimensi. Duduk saja menanti, percaya. Jadi solusinya apa? The love of the Father. Ya, sadari kasih Bapa. Ya. Jadi kalau orang dibilang tadi juga punya sexual problem, pornografi, kalau dirunut bisa karena kehilangan kasih Bapa. Ya, psikiater tuh membuktikan, psikiater dunia tadi pastor juga sampaikan. Ya makanya kita tuh memiliki kasih Bapa. Makanya Efesus 4 ayat 26 bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebab padam amarahmu. Kita terima, udah gitu aja. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup, saya terima. Ya kedamaian yang ada di dalam rumah tangga kita. Amin. Nah, ya jadi kita nggak perlu ya. Jadi dua hal juga ya, selain tadi di dalam pelayanan dalam gereja keturunan ilahi, keturunan orang-orang perkasa.
masa depan itu iblis juga tahu, makanya dia menghalangi orang konsif atau apa, melahirkan, hamil, karena tahu. Tapi Tuhan nggak mungkin kalah, ya. Dan kita tahu bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan, dan kita nggak menahan untuk diri kita sendiri, sebab Matius 10 ayat 39 bilang gini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi mempertahankan sendiri gitu maksudnya ya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau kita nggak perlu takut, kita terima aja semua suplai Tuhan, kita memperolehnya. Ya, jadi balik lagi tadi ya, iblis takut sekali masa depan generasi berikut. Jadi seperti dia bunuh anak-anak waktu zaman Musa, waktu zaman Yesus, waktu zaman Musa lewat Firaun. Semua anak-anak lahir yang 2 tahun ke bawah dibunuhin semua. Bayangkan, Tuhan itu menyelamatkan Musa, diangkat anak oleh putri Firaun, dan panggil mamahnya lagi. Mamanya ngerawat Musa atas ongkos, digaji sama putri Firaun, dan anaknya disekolahin dengan sekolahan pangeran. Jadi orang yang ini hebat. Yang kayak gitu tuh hanya Tuhan, saudara. Saudara, saya harus membayangkan seperti itu. Kita nggak bisa terkalahkan. Ya. Nah, itulah kecerdasan iman. Misalnya gini, kan tubuh saya bait Roh Kudus. Ya namanya juga bait Roh Kudus, ya tuh Roh Kudus yang pelihara tubuh saya. Jadi saudara jangan pernah mau, ya udah tua, korosi, tututnya pasti sakit, tulang-tulangnya pada bengkok, Alzheimer. Saya selalu bilang gitu kan. Pikun. Jangan mau, itu omong-omong kosongan semua. Ya, siapa yang pelihara tubuh saya? Ya Tuhan ada di dalam diri saya. Itu logis, saudara. Itu disebut kecerdasan iman. Ya, jadi jangan bodoh mengeluarkan faktor Tuhan gitu. Kalau kita sebut faktor Tuhan, seperti Daud tadi kan, bisa kehilangan kecerdasannya dia. Tapi seperti mamanya Simpson, cerdas dia. Ya kalau Tuhan mau bunuh, ya bunuh kita. Udah mati dari tadi, ngapain terima korban-korban kita tuh sampein mau punya anak? Ya juga ya, mestinya kan suaminya bilang gitu. Nggak mungkin. Nah gitu kan maksudnya. Nah oke, ya. Saya nggak panjang lebarkan. Sebelum ini nanti kita akan dengar Pastor Prim berdoa. Ya, doa profetik. Saya rekamannya ada. Jadi semua yang mandul-mandul dalam kehidupan kita akan berbuah. Ya bukan hanya punya anak ya. Kalau punya anak nih, ini Pastor Prim selalu bilang ini. Dulu tahun berapa ya? Tahun 2002 atau 2003 tuh. Itu ada nubuatan seperti ini juga. Ya, bahwa orang-orang muda yang pasangan-pasangan itu punya anak. Dan saudara, waktu 2000 berapa saya datang ke New Christian Church, itu tau gak gereja? Itu bayi banyak banget gitu. Pakai roda bayi itu. Jadi sekolah minggunya banyak banget gitu anak bayi. Bisa begitu. Saudara, ini gereja New Christian Church, gereja mujizat. Ya, makanya tadi di awal Pastor bilang ini, apa yang Tuhan sampaikan, katakan kepada dia, itu semua digenapi. Nah, saudara mau menerima penggenapan itu, ya, saudara memiliki anak champion juga, dan terima juga doa keselamatannya nanti aja deh ya, setelah doa ini ya. Oke, ya kita dengerin aja. Siapkan, saudara. And I pray that you look to the Lord more and more. Ya, kita when you come lihat to church, Tuhan be alert. Is my mind coming alive or not? Do I see things, wow, in the Word of God, the beauty of God's Word Lihat that keindahan formerly was dari veiled? firman. Is it being unveiled? Is it being unveiled? Disingkapkan. What do I love to do? Pastor Prince says I have a gift. I said a lot of things just now. Ya, ini tentang right? gift. What is my gift? Apa? I love to work among children. Gift kita. Right? I love to sing. Make sure people say that you can sing. All right? I love to work among children. Ya, di dalam gereja, you must ya. love to work among children. Most likely, your passion, your love
what you desire to do, that's the call that God has for your life. Tuhan, panggilan Tuhan dalam Amen. hidup When you do kita. that, Tuhan He takes care siapkan of everything semua. in your life. Itu And you shall serve the bertumbuh. Lord your God, and He shall bless your bread and your Nah, butter. kalau melayani Tuhan, Tuhan akan Your bread and water. memberkati roti Butter. makanan kita, roti, semua kehidupan And I'll take kita. sickness away from the midst of you. Dan Tuhan ambil semua Amen. penyakit dari hidup kita. Nothing, Tidak ada your cattle or even you, shall be ternak barren. kita atau diri kita sendiri all yang mandul. miscarried. That's in the Bible. Semua Father, in Jesus' name, Nah, I doakan pray, ya. Father, for Dalam nama every Yesus. couple under the sound of my voice that is struggling in this area. semua yang Father, in the bergumul name dalam of area Jesus, ini, if they are under attack by a spirit of barrenness, in the name of the Dalam Lord nama Jesus, I Yesus. bind that spirit Roh in the yang- name of the Lord Jesus Christ of their lives, yang menyerang of their reproductive system, in the name of the sistem Lord reproduksi Jesus. di dalam nama And I Yesus. declare and I decree Saya healing berkatakan kesembuhan and fruitfulness dan berbuah-buah to both their bodies in the name of the Lord Jesus Di dalam Christ. nama Cause them Yesus to conceive, Lord, mereka a akan hamil child from you. anak dari Tuhan. Father, I pray, Lord, that this Bapak, saya child berdoa. will be a champion, Anak-anak ini menjadi fulfilling champion your purposes, Lord. untuk In Jesus' name, untuk send forth your tujuanmu, word, Lord, right now in Jesus' memenuhi name. tujuanmu di dalam nama And if there's anyone else, Lord, suffering, Lord, from self-condemnation, self-guilt, Yang perhaps in the tertuduh, past they have indulged in something that now their minds cannot let go of and they think that you are Tidak bisa punishing them. hilang Remove, Lord, I tekanan pray, ini. that wrong conception of you. Disingkirkan semua Remove that pikiran-pikiran, veil tuduhan-tuduhan, of their minds. See how dakwaan-dakwaan dari you love pikiran. them and how you want them fruitful more than they want to be fruitful. Bapa, Engkau ingin In the mereka name of berbuah-buah Jesus. lebih daripada mereka ingin. Di Be dalam nama healed. Yesus. Sembuh, Be healed. sembuh, Be fruitful. berbuah-buah, Be fruitful berbuah, and multiply in berlipat the name ganda. of Jesus. Di dalam And nama all the Yesus. people said, Siapa yang kita percaya, Amen. Don't forget, in the Amen. time of a lot of kids waktu anak-anak ini banyak, not being able to see adulthood, Moses was born. Same thing with Jesus, a lot of them, Yeah. Jesus was born. waktu Yesus Champions lahir, are rising in this Musa generation. lahir, Amen. Many of them are teenagers Pemenang already. Many lahir of them are young men. All right, where are di musim you? ini. You will be a David when others are fearful. Amen. Enough kita preaching. seperti Joseph, Daud restrain yourself. yang dimudahkan. Amen. Haleluya, saudara terima berkat Tuhan. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara juga menerima janji Tuhan. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Engkau telah mati bagi dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Dan mulai hari ini dan ke depan, saya dibawa kasih karunia, berbuah-buah, menghasilkan, tidak ada yang mandul, berbuah dari Roh Kudus. Anak-anak champion, berbuah hasil kemakmuran dengan tujuan menjadi orang-orang di masa depan yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Sudah terima? Mari kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah terima firman Tuhan. Air yang jernih, air yang murni, membasuh kita dari debu-debu, dari semua makanan ular, makanan iblis. Tapi kita sekarang hidup dengan segar, diseka dengan kain lenan halus. Ya, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Kita mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh,
sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah. Taken away, menghapus, menyingkirkan dosa-dosa kita. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya, kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Semua kutuk, semua penyakit, semua kemiskinan, semua kematian, apapun, setiap aspek kemandulan diserap habis oleh Tuhan. Kita tinggal duduk, rest, bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga sekarang, baik terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam tiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kita orang benar, bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan daging Kristus pakanannya kekuatan, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi sebatar dan madu dari gunung batu. Ambillah makanlah, sebab inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kepala sehat Yesus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Semua penyakit, semua kemandulan, semua kegagalan lenyap. Dan sudah makan iman cawan perjanjian baru, dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah taken away. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya disingkirkan, nggak ada lagi, tidak diperhitungkan. Kita dibayar terjun darah Yesus, continue berkelanjutan. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, diwarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, tidak kita isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly graces, warisan anak sulung, karisma, karunia roh. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita mengucap syukur.